Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Al-Hafiz dengan NIM saya 19411111049. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral kepada ibu yang sedang hamil. Sebagaimana kita tahu, pentingnya ibu hamil membutuhkan asupan yang terpenuhi dengan baik. Sangat penting untuk dilakukan. Selain bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil, asupan yang terpenuhi dengan baik juga mampu menunjang tumbuh kembang janin dalam kandungan. Baik, untuk melanjutkan, kita langsung ke pembahasannya. Pertama, energi. Ibu hamil memerlukan tambahan energi bagi dirinya sendiri selama kehamilan maupun untuk menunjang tumbuh kembang janin. Jika wanita dewasa memerlukan 2.500 kalori per hari, maka pada wanita hamil diperlukan peningkatan sekitar 300 kalori per hari. Kalori ekstra itu dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Makanan sumber energi itu untuk ibu hamil diantaranya yaitu kedua, protein. Protein pada ibu hamil dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, uterus, payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu, dan persiapan laktasi. Kebutuhan protein adalah 9 gram per hari. Sebanyak 1/3 dari protein hewani mempunyai nilai biologis tinggi. Kebutuhan protein untuk fetus adalah 925 gram selama 9 bulan. Makanan sumber protein untuk ibu hamil diantaranya yaitu ketiga, lemak. Sebagian besar dari 500 gram lemak tubuh janin ditimbun antara minggu 35 sampai 40 kehamilan. Pada stadium awal, kehamilan tidak ada lemak yang ditimbun kecuali lipid esensial dan fosfolid. Untuk pertumbuhan susunan saraf pusat dan dinding sel saraf, sampai pertengahan kehamilan hanya sekitar 0,5% lemak dalam tubuh janin. Setelah itu jumlahnya meningkat, mencapai 7,8% pada minggu ke-34 dan 16% sebelum lahir. Makanan sumber lemak untuk ibu hamil diantaranya yaitu keempat, karbohidrat. Metabolisme karbohidrat ibu hamil sangat kompleks karena terdapat kecenderungan peningkatan ekskresi dekstron dalam urin. Hal ini ditunjukkan oleh frekuensi glukosuria ibu hamil yang relatif tinggi dan adanya glukosuria pada kebanyakan wanita hamil setelah mendapat 100 gram dekstron per oral. Normalnya, pada wanita hamil tidak terdapat glukosa. Kebutuhan karbohidrat lebih kurang 65% dari total kalori sehingga perlu penambahan. Makanan sumber karbohidrat untuk ibu hamil diantaranya yaitu yang kelima, vitamin. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan kromosom atau jaringan sel bayi, terutama paling rawan terjadi pada tahap-tahap awal kehamilan. Vitamin E dapat ditemukan pada gandum, sayur hijau, biji-bijian, kedelai, minyak biji kapas, dan minyak jagung. Vitamin A. Kebutuhan ibu hamil akan vitamin A harus dipenuhi yaitu sekitar 500 ESI. Kekurangan vitamin A selama kehamilan dapat menyebabkan bayi prematur dan perlambatan pertumbuhan janin serta rendahnya berat badan bayi saat dilahirkan. Dampak negatif kekurangan vitamin A dapat dicegah dengan mengonsumsi hati, susu, ikan laut, sayuran, dan buah berwarna hijau atau kuning. Vitamin B1. Kekurangan vitamin B1 akan meningkatkan jumlah kasus kelahiran sebelum waktunya dan gangguan perkembangan janin. Vitamin B1 bisa dipenuhi kebutuhannya dengan mengonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, dan daging. Keenam, mineral. Ibu hamil dan menyusui membutuhkan asupan lebih banyak. Kebutuhan yang lebih besar ini diperlukan untuk mendukung gizi anak.
Kebutuhan air putih untuk ibu mencapai 2,5 liter per hari. Kebutuhan air itu diperlukan untuk mencukupi produksi air ketuban yang melindungi bayi di dalam janin. Karena air ketuban itu berasal dari urin bayi yang didapatkan dari nutrisi yang cukup agar produksi air ketuban itu mencukupi. Ibu hamil mesti mengonsumsi lebih banyak air. Baik, untuk kesimpulannya yaitu makanan dengan gizi seimbang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta di vitamin dan mineral sebagai zat pengantar. Sebagai sumber tenaga yang menghasilkan kalori, karbohidrat dapat diperoleh dari serealia, umbi-umbian, sementara protein, sumber zat pembangun dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan sebagai sumber zat pengatur vitamin dan mineral dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan jika gizi itu terpenuhi dapat mendukung perkembangan otak, sistem daya tahan tubuh, dan pertumbuhan janin sejak dalam kandungan agar tetap optimal. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.